Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Kali ini kita akan bahas tentang perbandingan antar kartu kripto terbaik atau kripto card terbaik yang bisa diakses di Indonesia ya. Sebenarnya banyak pilihan kartu kripto yang bisa diakses di dalam Indonesia ini. Tetapi coba kita bandingkan antara 3 kartu kripto yang paling cukup terkenal. Yaitu yang pertama adalah OKX versus Bybit versus Bitget. Karena salah satu hal ini menjadi sebuah alat tolak ukur perbandingan biaya, kurs tukar, limit transaksi, dan keunggulan kartu Visa kripto untuk spending harianmu tanpa ribet. Oke? Kayak gitu ya. Kalau kalian nggak paham, ini tuh sebenarnya seperti solusi bagi orang yang susah sekali untuk mendapatkan Visa Card atau Mastercard untuk ke luar negeri atau dan lain sebagainya gitu kan. Kalau kalian nggak punya credit card, nah crypto card ini adalah salah satu pilihan terbaik yang nggak pakai ribet, nggak pakai pengajuan ataupun nggak pakai semacam seperti hal-hal yang rumit yang berhubungan dengan credit card pengajuannya gitu ya. Jadi kalau kalian pengen ke luar negeri, nah crypto card ini adalah salah satu pilihan yang paling terbaik. 3 crypto card ini menjadi salah satu alat tolak ukur yang kita bandingkan di hari ini ya. Yang pertama, OKX. Spend crypto anywhere, bisa membayar kripto dimanapun, belanja kopi, belanja di toko online, pakai Apple Pay dan lain sebagainya, dan kemudahan tap to pay, bayar kopi dengan saldo USDT secara langsung melalui Apple Pay atau Google Pay di jutaan merchant global. Yang kedua adalah nilai tukar super kompetitif. Kurs konversi USDT di OKX terbukti jauh lebih menguntungkan dibandingkan konversi manual via Google atau Binance P2P ya. Kalau dibandingkan dengan Google atau Binance P2P ya, ini untuk misalkan transaksi di luar negeri gitu kan. Ini bagus banget itu yang OKX. Nah, coba kita cek semacam garis besar dari Bitget Wallet Card. Yang pertama itu adalah claim no fee website. Di situs resminya Bitget mengklaim bebas biaya transaksi dan bebas foreign exchange ya untuk pengguna kartu mereka. Faktanya sebenarnya karena juga ada beberapa orang yang sudah memakai ya. Uji transaksi nyata menunjukkan rate USD Bitget hanya 17.600 saat rate Google 17.942. Terdapat hidden spread 1,67% yang mempermahal pengeluaranmu. Jadi begini, klaim di dalam Bitget itu kan ngeklaimnya 0 fee. Memang fee-nya itu 0, tapi spread-nya itu mencapai 1,67%. Ya, jadi kalau kalian belanja 100 juta rupiah, berarti spread-nya itu kalian harus pakai wajib 1,67 juta. Itu hanya spread-nya. Fee-nya gratis, tapi spread-nya itu mencapai 1,67%. Oke? Nah, kalau di dalam OKX ini adalah transparansi mutlak yang di dalam OKX itu sendiri. 0% card dan foreign exchange fee. Tidak ada biaya tersembunyi untuk transaksi domestik maupun internasional. Dan yang kedua, 0,1% market spread standar. Hanya dikenakan margin pasar yang sangat adil saat konversi to fiat. Dan yang ketiga adalah bebas biaya rutin atau 0 biaya pembuatan, 0 biaya bulanan, dan 0 biaya tahunan. Nggak ada tuh biaya tahunan seperti credit card lainnya atau Visa atau Mastercard yang kalian pakai sekarang. Nah, ini yang pakai Bybit nih, adanya beberapa hal yang kita temukan. Yang pertama adalah detail transaksi sangat kaya. Struktur Bybit memberikan rincian lengkap seperti nama merchant, lokasi, kategori bisnis, hingga website secara akurat. Yang kedua adalah beban 2% foreign transaksi fee. Setiap kali melakukan transaksi luar negeri, pengguna wajib membayar biaya tukar valutasi sebesar 2%. Ini sangat tidak nyaman ya. Kalau kalian transaksi 100 juta rupiah, itu berarti kepotong 2 juta rupiah. Apalagi kalau misalkan kalian liburan nih, misal liburan sama keluarga 1 miliar rupiah gitu, berarti kepotong sekitar 20 juta rupiah. Jumlah yang cukup untuk membeli iPhone versi Pro, bekas tapi. Oke, yang ketiga adalah kendala pengiriman kartu fisik. Khusus pengguna Indonesia, pengiriman kartu fisik tidak bisa langsung dan harus menggunakan alamat transit Malaysia. Nah, ini yang rada-rada bingung. Dari semua hal, ada 3 perbandingan kartu kripto tersebut. Yang pertama adalah fitur spread atau foreign exchange fee. Yang kedua adalah limit harian. Yang ketiga adalah cashback dan reward. Yang keempat adalah akses pengguna Indonesia. Dari keempat hal ini, itu OKX itu menang di antara 2 rivalnya, yaitu Bybit Visa Card dan Bitget Wallet Card. Yang pertama, dari sisi spread dan fee, itu 0% ya. Spreadnya sekitar 0,1%. Dan Bybit ini mencapai 2% foreign transaksi fee. Jadi kalau digabungkan, OKX ini dari total keseluruhan antara foreign exchange fee dan spreadnya itu cuma 0,1%. Sedangkan Bybit mungkin spreadnya 0%, tetapi ada biaya 2% foreign transaction fee. Yang dimana kalau ditotalkan, sebenarnya foreign exchange fee atau FX fee dengan spread itu sebenarnya semua ditotalin gitu guys ya. Jadi kalau di dalam OKX itu total biayanya adalah 0,1%, kalau di dalam Bybit adalah 2%, kalau di dalam Bitget Wallet itu adalah 1,67 di hidden spreadnya. Oke? Jadi kalau misalkan di dalam Bybit itu foreign transaksinya fee itu 2%,
spreadnya gratis. Kalau di Bitget itu foreign exchange fee-nya itu 0%, tapi ada spreadnya. Nah, sedangkan kalau di OKX itu 0% foreign exchange fee, spreadnya cuma 0,1% aja. Nah, sedangkan limit harian kalau di dalam OKX itu sampai $100.000. $100.000 itu sekitar setara 1,8 miliar rupiah. Sedangkan di Bybit itu cuma sekitar 50.000 USD atau sekitar 900 juta rupiah. Sedangkan Bitget Wallet Card itu limit standar dompet ya, jadi nggak bisa ditentukan. Sangat kecil lah. Di dalam cashback dan rewardnya juga di dalam OKX Visa Card itu terjadi cashback hingga 2% sampai 10% tergantung VIP tiernya. Jadi setiap kali transaksi, misalkan kalian transaksi 100 juta rupiah ya, itu cashbacknya mencapai 2 juta rupiah. Kalau di dalam Bybit Visa Card itu cashbacknya plus 100% subscription. Orang yang mengikuti Bybit dulu nih baru. Jadi seolah-olah cashback, dan caranya itu kalian harus langganan dulu di dalam Bybit Visa Card-nya, dan itu juga berbiaya. Oke? Kalau di Bitget itu nggak ada sama sekali, alias program loyalitas dasar aja. Nah, untuk di penggunaan di Indonesia atau orang Indonesia yang ingin digunakan ke luar negeri ataupun apapun itu, transaksi apapun itu sangat mudah via aplikasi. Sedangkan kalau Bybit Visa Card itu butuh alamat transit di Malaysia. Sedangkan kalau Bitget Wallet Card tersedia hanya di wallet app saja. Dan dari semua kesimpulan itu ada 3 keunggulan mutlak OKX Visa Card, yaitu yang pertama limit raksasa mencapai $100.000. Yang kedua adalah cashback VIP tinggi mencapai 800 USD pada tingkatan VIP. Sedangkan yang ketiga adalah aktivasi instan. Proses aktivasi langsung dan hubungkan ke Apple Pay atau Google Pay secara praktik dari aplikasi OKX dalam hitungan menit. Dan itu adalah perbandingan antara 3 card yang bisa dimiliki kita untuk transaksi di luar negeri ataupun dimanapun. Mungkin karena ada beberapa orang yang kesulitan untuk mengajukan kartu kredit atau CC atau credit card ya, atau Master atau Visa dan lain sebagainya. Dan ini adalah salah satu solusinya. Itu adalah pembahasannya. Bonus untuk hari ini di tanggal 22 Juli ya. Di hari ini tanggal 22 Juli ada satu event yang mungkin bisa berposisi, karena hari Senin, hari Selasa kemarin nggak ada ya. Minggu ini cukup sepi guys. Rabu aja cuma ada crude oil inventories atau di jam setengah 10 malam nanti, yaitu forecastnya adalah pump. Tapi saya nggak begitu percaya. Secara logik ya, previousnya 1,69 juta, forecastnya adalah berkurang 1,5 juta. Sedangkan di sisi lain harga oil itu mencapai 85,17, hampir menyentuh harga all time high lagi ya, sekitar 100-an gitu. Ini udah 90-an tadi. Jadi saya sarankan untuk tidak terlalu percaya dengan forecast, karena di sininya independen guys ya. Karena di sini independen, nggak ada event lain. Jadi di jam setengah 10 nanti, kalau warna merah tinggal kita open posisi long, kalau warna hijau tinggal kita open posisi short. Jadi for your information aja, minggu ini sepi. Crude oil inventories itu terjadi di hari Rabu. Hari Senin kemarin nggak ada, hari Selasa kemarin nggak ada. Itu alasan kenapa saya nggak buat video. Dan besok juga cuma ada satu guys. Besok cuma ada satu, yaitu jobless. Jadi benar-benar sepi guys ya. Senin nggak ada, Selasa nggak ada, Rabu sekarang itu ada crude oil inventories, Kamis itu ada initial jobless, Jumat itu ada manufacturing PMI juga dan new home sales, Sabtu nggak ada sama sekali. Jadi hari ini atau minggu ini itu cukup sepi. Bahkan kemungkinan saya juga ambil open posisi di dalam initial jobless claim aja, karena yang lain S&P PMI ini nggak terlalu berhubungan ya sama crude oil inventories, juga nggak terlalu impact. Jadi saya sarankan untuk hari Rabu dan hari Jumat itu open posisinya sangat wajar aja, take profitnya sangat wajar aja. 2% udah cukup total dari keseluruhan modal, udah cukup. Kecuali dari jobless ya bisa 3-5%. Oke? Jadi semoga bermanfaat video kalian yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.